God is good, amen. God is good all the time, and all the time God is good. If we could live today, it's because of His grace and love. Come on. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Ya, aku serahkan hidupku pada tangan yang kuasa, yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dia berkata, sekalipun takkan tinggalkan kita, aku percaya Dia akan selalu pati firman-Nya. Hai kamu yang masih ragu dengan kehidupan, mari letakkan pergumulan dalam tangan-Nya. Kau kan lihat Dia mengubahkan hidupmu, and you will see how He makes all things new. Sebab Dia Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you yang are. buta dijadikan, yang lumpuh pun berjalan, badai gemuruh dan ombak pun Dia redakan. Ketika kau angkat tangan, Dia akan turun tangan. Dia akan bawa kau pada hidup kemenangan. Bayangkan sekarang Yesus gandeng tanganmu, takkan biarkan kau terantuk dan jatuh. Percaya padanya, andalkanlah Dia. Orang yang percaya takkan ditinggalkan kecewa. Sebab Dia Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Shalom Jemaat Season City yang Tuhan Yesus sayangi dimanapun Anda berada. Persiapkan hatimu untuk menikmati berkat yang Tuhan siapkan melalui ibadah pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang tidak biasa, percayalah Tuhan siapkan berkat buat kita yang menguatkan iman kita. Mari kita bertumbuh bersama melalui ibadah GKJ Season City. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita selalu hidup dalam sukacita dan selalu berpengharapan. Ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan, memberikan kita kekuatan, sehingga kita gak usah takut dalam setiap pergumulan permasalahan kita. Gak perlu kita bimbang ataupun susah. Bahkan Allah mengirimkan Roh Kudus yang akan membimbing kita dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, sebab Allah ada yang menjaga kami. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau masih mencukupkan setiap kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Hari ini kami mau datang, berikan hati kami, jiwa, tubuh, dan roh kami sepenuhnya untuk Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terbang bersama-Mu dalam naungan sayap-Mu. Ku tak takut sebab Engkau
terbang bersamamu dalam naungan sayapmu. Ku tak takut sebab Engkau Allahku, darah dan tongkatmu yang menuntun hidupku. Engkaulah Tuhan yang menyertaiku, terbang bersamamu dalam naungan sayapmu. Ku tak takut sebab Engkau Allahku, darah dan tongkatmu yang menuntun hidupku. Engkaulah Tuhan yang menyertaiku, terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan baca nats Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 19 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Kita baca bersama-sama Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Berbahagialah kita yang baca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mau berikan sorak-sorai terbaik kita untuk Allah kita. Kita mau angkat satu pujian, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Di dalam naungan sayap Tuhan, terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita katakan, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Tuhan Allah yang akan bawa kita terbang bagai Raja Wali. Kita mengangkat satu pujian lagi, tetap semangat, dan kita katakan, To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. yang di rumah boleh berikan tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know, Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith.
impossible. Yeah, nothing is impossible. Haleluya. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, Kau Mengasihiku. Lebih dari apapun di dunia ini, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Walaupun gak ada seorang pun yang mengindahkan kami, sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Karena Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau menyayangiku
kepada hambanya dipersilakan. Shalom jemaat terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Lama kita tidak berjumpa, tetapi hari ini kita boleh bertemu meskipun secara virtual. Saya membawa salam dari GKJ Jemaat Jembatan 5, biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini adalah Hari Papa Internasional, sehingga saya juga perlu menyampaikan selamat Hari Papa kepada setiap Papa yang ada. Biarlah Bapak, khususnya para Papa, boleh jadi berkat buat keluarga, ditambahkan hikmat bijaksana dari Tuhan senantiasa. Tema kita hari ini adalah membangun kesatuan. Landasannya dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Dan karena ini hari Papa, saya menambahkan dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-4. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan saat ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong berikan kami penerangan, iluminasi dari Tuhan, supaya kami boleh memahami isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, supaya boleh menjadi saluran berkat buat jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara apabila menyaksikan dua anak kita sedang bertengkar? Ada satu keluarga di mana dua orang anaknya sedang bertengkar. Sang kakak saking marahnya dan keselnya kepada adiknya, sampai menggunting baju seragam adiknya, dan baju seragam adiknya ini tidak bisa digunakan lagi. Sampai seperti itu. Mungkin ada juga kakak beradik yang bertengkar, tidak bertegur sapa selama bertahun-tahun. Bahkan juga kita pernah mendengar ada kakak beradik sampai saling membunuh, saudaraku. Namun hal itu juga bukan menjadi hal yang mengherankan, karena sejak zaman dahulu Adam dan Hawa memiliki anak yang bernama Kain dan Habel. Mereka juga tidak akur, ya. Kain membunuh adiknya yang bernama Habel. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika melihat anak kita sedang bertengkar? Aduh, rasanya pusing kepala kita ya. Rasanya bagaimana kalau kita membela salah satu, ya tentu kita mungkin merasa kayak tidak adil. Ya, kita kadang-kadang sulit untuk
melerai mereka, sulit untuk menjadi penengah buat mereka. Tidaklah mudah. Ya, bahkan saya pernah mendengar ada sebuah keluarga dengan dua orang anaknya. Ketika anaknya bertengkar, saudaraku, si kakak ini menggunting-gunting baju adiknya, baju seragam, saudaraku, sampai akhirnya baju seragam ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, sampai seperti itu. Kita mungkin juga pernah mendengar ada kakak beradik tidak bertegur sapa selama bertahun-tahun. Ya, bahkan ada yang sampai perang dengan senjata. Bahkan di Alkitab, Kain membunuh adiknya yang bernama Habel. Abraham memiliki istri Sarah dan melahirkan Ishak. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa budaknya yang bernama Hagar melahirkan Ismail. Dan mulailah ketidakharmonisan itu terjadi di dalam keluarga Abraham. Saudaraku, kita kalau melihat di sini bahwa banyak kejadian-kejadian di dalam Alkitab yang nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Berapa contoh-contoh Alkitab dengan jujur menjelaskan ketidakharmonisan keluarga, semuanya dimulai karena ketidakkesatuan. Tidak ada kesatuan. Maka dari itu kalau hari ini kita mau belajar bagaimana membangun kesatuan itu, ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, hari ini kalau kita boleh merayakan Hari Papa Internasional, saya ingin mereview peran papa dalam keluarga. Betapa pentingnya dan signifikannya figur papa di tengah-tengah keluarga. Adam adalah manusia yang pertama yang oleh Allah diberikan kepercayaan yang teramat besar untuk mengelola Taman Eden. Ya, pun tidak bisa menjadi ayah bagi kedua anaknya sendiri. Meskipun dia diberikan mandat yang teramat besar, mengurus taman yang luas dan menjadi dalam tanda kutip orang tua bagi semua ciptaan Tuhan yang lain dengan memberi nama-nama setiap ciptaan-ciptaan Tuhan itu, tetapi ternyata Adam pun tidak sukses mendidik anaknya. Sampai Allah harus memberikan seorang penolong, yaitu seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Ya, Adam tidak bisa bertanggung jawab sendiri. Adam tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai papa sendiri untuk anak-anaknya, pun sudah dibantu oleh istrinya. Nah, maka dari itu perlulah dibangun kesatuan agar dapat mendidik anak dengan baik sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, kembali lagi ada contoh-contoh yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Abraham, Ishak, bahkan Yakub sendiri tidak berperan sebagai ayah yang baik di dalam keluarga mereka. Nah, tidak ada maksud menghakimi sosok ayah ya. Kesempatan saat ini saya tidak menghakimi, saya sebagai ayah juga tidaklah mudah untuk menjadi papa buat anak-anak, saudaraku. Kita kadang tidak pernah belajar untuk bagaimana menjadi papa. Ya, menjadi suami aja, kadang-kadang kita dulu waktu sebelum menikah nggak pernah belajar. Nah, sekarang tapi harus menjadi papa. Kadang-kadang kita kalau ada orang tua yang baru saja melahirkan anak, wah selamat ya jadi papa ya. Tapi kadang-kadang orang tua ini tidak belajar untuk bagaimana menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Bersyukur di satu sisi dikaruniai anak, tetapi di sisi yang lain kita harus tahu bahwa kita diberi tanggung jawab yang tidaklah mudah, tidaklah ringan. Ya, sebab Alkitab dengan jujur memberitahu kepada kita contoh-contoh bahwa papa adalah kepala keluarga, dan kepala ini sangat penting. Kepala dan mungkin istri serta anggota tubuh, yaitu anak-anak semuanya itu harus sinkron, saudaraku. Kalau kepala dan tubuh itu tidak sinkron, bayangkan. Kepala memerintahkan apa, badan melakukan yang lain. Saudaraku, ini menjadi tidak satu. Nah, Abraham dan Sarah tidak kompak dalam menanti janji Allah. Ketika Abraham dengan imannya menantikan janji Allah untuk dikaruniai anak, untuk mewariskan generasi selanjutnya, Sarah sebaliknya dia tidak percaya. Maka dari itu lahirlah Ishak yang artinya adalah tertawa. Karena Sarah tertawa ketika diberitahu bahwa engkau tahun depan akan hamil dan melahirkan. Ya, Sarah tidak percaya, ini tidak kompak. Kemudian Ishak, anak dari Abraham, anak perjanjian, ketika dia berkeluarga, dia menikah dengan seorang bernama Ribka, ternyata juga tidak kompak, saudaraku. Ishak dan Ribka ini, ya, terbukti di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, di sini saudaraku, ya, tidak sinkron.
tidak satu antara suami dengan istri, antara ayah dan ibu. Satunya sayang anak yang tua, satunya sayang kepada anak yang kedua. Nah, Yakub tidak kompak dengan Rahel, saudaraku. Yakub ini anak daripada Ishak. Apalagi dengan Lea dan juga kedua budaknya. Saudaraku, istrinya ada 4 nih, saudaraku ya, Yakub. Bagaimana mereka bisa kompak? Sulit sekali. Maka tidak heran ketika Yusuf akhirnya dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Kalau tidak, hampir saja dibunuh. Nah, ini disinilah sebagai ayah terkadang posisinya sangat sulit sehingga terjadi masalah-masalah di dalam keluarga. Nah, dari sini kita bisa melihat ketidakkompakan menghasilkan banyak persoalan keluarga. Maka dari itu suami istri yang dimulai dari sang ayah atau papa harus membangun kesatuan. Pertama dengan istrinya, yaitu penolongnya, dan yang kedua berikutnya yaitu kepada anak-anaknya. Jadi di sini peran seorang ayah sangatlah penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila dikaitkan dengan surat Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat tadi, kita sudah baca, ada 2 nasihat penting yang ditekankan. Yang pertama, jangan membuat anak-anak bangkit amarahnya. Ya, kalau dari tafsiran Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya menjadi begini. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Nah, dikatakan jangan memperlakukan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Nah, rupanya bisa saja papa atau orang tua menyulut kemarahan di hati anaknya, ya, menimbulkan akar pahit di dalam hatinya. Satu ketika saya mendengar ada seorang hamba Tuhan, dia dendam kepada papahnya, gara-gara apa? Ketika dia waktu masih kecil, oleh karena satu kesalahan, dia dihukum, ditelanjangi, kemudian diikat di pohon. Itu buat dia sangat memalukan dan sangat membuat hatinya pahit terhadap ayahnya. Sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kebanyakan kita sebagai ayah juga tidak lepas dari latar belakang ketika dulu kita memiliki ayah. Bagaimana kita diperlakukan oleh ayah kita. Banyak ayah yang tidak sempurna di dunia ini. Kita lihat contoh-contoh tadi yang sudah saya sampaikan mulai dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub sendiri, saudaraku. Mereka tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Terkadang kita juga, saudaraku, tidak lebih baik daripada mereka. Orang tua kita dengan latar belakang mereka juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Macam-macam figur ayah yang ada. Dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi kita bagaimana kita sekarang berlaku sebagai ayah. Dan mungkin ada dari kita kemauan untuk menjadi ayah yang baik. Aku mau jadi ayah yang lebih baik daripada ayahku sendiri. Tetapi kenyataannya sebaliknya. Justru kita melakukan yang lebih buruk daripada ayah kita ketika kita mendidik anak kita. Saudaraku, ketika kita bisa menyulut kemarahan di dalam hati anak-anak kita, disinilah kita harus disadarkan bahwa setiap perkataan, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan harus betul-betul kita dalam penguasaan diri yang betul. Ya, jangan sampai ketika kita ini dalam emosi yang menyala-nyala, kita menumpahkan kemarahan kita kepada anak kita. Di situ akan bisa menyulut kemarahan di hati anak kita. Mungkin mereka tidak bisa melawan pada saat itu. Mungkin mereka tidak membantah pada saat itu. Mungkin mereka diam pada saat itu. Tetapi mungkin nanti suatu saat mereka akan meluapkan kemarahan mereka yang tidak pernah kita duga-duga di kemudian hari. Ada anak-anak yang mungkin pada saat dimarahi, saat dipukuli, mungkin mereka menyimpannya dalam hati. Tetapi di situ tersembunyi satu dendam yang membara di dalam hati mereka. Di sini kita harus waspada, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mungkin istri sebagai penolong perlu mengingatkan suami. Ya, beberapa waktu yang lalu dulu saya waktu masih belajar, saudaraku, ya, ketika menghadapi anak yang begitu menjengkelkan, mengesalkan, saudaraku, anak yang bisa memancing saya emosi, marah, rasanya gitu. Tapi bersyukur ada istri yang mengingatkan saya, kau kuasai diri, kau jaga, jangan begitu, jangan begitu. Wah,
Saya langsung puji Tuhan. Ada penolong, saudaraku. Maka dari itu suami istri harus ada kekompakan, saudaraku. Suami istri harus ada saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Jangan membela si anak misalnya, saudaraku, ya. Tapi harus kita benar-benar jaga supaya suami kita, papa, jangan sampai membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, hati-hati untuk orang tua, khususnya papa, supaya tidak mengeksplorasi atau berlaku tidak manusiawi kepada anak-anaknya. Ya, sebaliknya kita bisa menjadikan mereka seorang sahabat. Nah, ini indah sekali, saudaraku. Ketika kita boleh menjadikan anak kita, ya, betulan anak saya ini sekarang sudah tingginya sudah lebih tinggi sedikit daripada saya. Ya, saya 171, anak saya sudah lebih tinggi lagi, saudaraku, ya. Kadang-kadang bisa berpelukan, rangkulan, saudaraku, ngobrol seperti seorang teman, saudaraku. Ya, saya nggak memperlakukan dia sebagai anak lagi, tetapi dia sebagai teman, sebagai sahabat, ya, saudaraku, ya. Nah, seperti ketika kita sudah terjalin satu hubungan yang baik, saudaraku, maka komunikasi akan baik, saudaraku. Dan ketika komunikasi baik, meminimalkan kesalahpahaman di antara kami berdua. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, yang pertama ini penting sekali. Jangan membangkitkan amarah di hati anak-anak. Biarlah anak-anak mereka bertumbuh semakin suka, bukan berarti kita membiarkan apa yang mereka mau lakukan. Meskipun salah kita tidak koreksi, tidak. Tetapi kita punya cara yang lebih baik. Kita punya cara yang soft, saudaraku, supaya mereka berpaling. Nah, maka dari itu yang kedua ini, saudaraku, yang kedua yaitu kita wajib mendidik dalam ajaran Tuhan. Ya, sekalipun orang tua, kita sebagai papa punya umur, saudaraku, ya. Sekarang umur kita berapa? Ya, saya mungkin masih termasuk golongan muda, saudaraku, ya. Mungkin ada yang lebih senior dari saya. Pengalamannya lebih banyak. Mungkin kita bahkan pernah mendengar atau mungkin jangan-jangan kita pernah mengatakan kepada anak kita, garam yang papa makan lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Wah, artinya pengalamannya banyak. Kadang-kadang anak kalau saking kurang ajarnya berkata, wah pantesan papa darah tinggi karena makan garamnya kebanyakan. Nah, saudaraku, pengalaman bagus untuk boleh dibagikan. Tetapi jangan pernah lupa ada ajaran dan didikan Tuhan yang harus kita wariskan kepada mereka. Dan utama adalah iman kita kepada mereka. Supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan dan pengajaran firman yang benar. Saya sedih sekali ketika saya mendengar ada anak-anak remaja, bahkan sampai pemuda yang menyatakan dirinya seorang ateis. Dia tidak percaya akan adanya Tuhan lagi. Saudaraku, betapa ironisnya, padahal orang tuanya adalah seorang Kristen. Ini perlu kita waspada saat ini. Kita harus mendidik anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita. Jangan biarkan anak-anak kita dididik oleh televisi. Jangan biarkan mereka dididik oleh YouTube. Jangan biarkan mereka dididik oleh dunia ini. Tetapi kitalah sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Betapa bahagia dan sukacitanya apabila mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kita boleh mengajarkan mereka berdoa, mengajarkan mereka membaca Alkitab. Saya dorong anak-anak saya untuk membaca Alkitab dan sudah beberapa kali membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai. Saya pertama kali mereka selesai, saya apresiasi, berikan sebuah Alkitab pada saat itu, Alkitab buku, saudara, kepada mereka. Ketika anak yang kecil ini, yang paling kecil masih 5 tahun, saudaraku, saya bersyukur. Saya enggak hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Dia sudah bisa berdoa dalam bahasa Inggris. Kalau koko-kokonya kemarin belajar bahasa Mandarin, doa Bapa kami, Cutawen ya, saudaraku ya. Mereka belajar bisa. Saya doa Bapa kami, bahasa Indonesia saja, saudaraku. Tapi anak-anak saya sudah bisa bahasa Inggris. Anak-anak saya bahkan yang 5 tahun ini sudah bisa pakai bahasa kebalik. Yang gede bahasa Mandarin, yang kecil, yang 5 tahun ini sudah bisa bahasa Inggris. The Lord Prayer. Saudaraku, ini dahsyat sekali. Kalau kita bisa mengajarkan didikan-didikan firman Tuhan kepada mereka, anak-anak kita ini yang Tuhan mau, ya saudaraku. Dan betapa bahagianya, betapa bersyukurnya apabila kita boleh menyaksikan anak-anak kita boleh dibaptis, saudaraku. Ya, bahkan 2 anak saya yang 17 tahun dan 16 tahun tuh, puji Tuhan, saya bersyukur. Saya yang membaptis mereka, saudaraku. Dan ada satu anak saya yang cowok, berharap nanti papa yang mendoakan pemberkatan nikah
buat dia. Saudara, wah dia sudah memikir sampai sana, saudaraku. Nah ini ketika mereka bertumbuh imannya itu menjadi kesukaan buat hati kita, saudaraku. Dan disinilah dituntut atau dibutuhkan satu kesatuan. Mulai dari suami kepada istri, orang tua kepada anak-anaknya, ada kesatuan. Sehingga ketika ada kesatuan itu, saudaraku, berkat-berkat Tuhan, saya yakin dan percaya, dicurahkan atas keluarga itu. Dan saya yakin percaya, saudaraku, ketika kesatuan itu sudah mulai ada, kebahagiaan sebagai orang tua akan boleh nyata di dalam rumah tangga dan keluarga kita sekalian. Saya berharap Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita melihat dari kegagalan-kegagalan di dalam Alkitab. Kita juga mungkin sudah belajar dari kegagalan-kegagalan kita sebagai orang tua, khususnya sebagai papa. Tetapi hari ini masih ada kesempatan. Apabila kita pernah salah kepada anak-anak kita, mari kita tidak ada salahnya. Jangan gengsi untuk minta maaf kepada mereka. Saya pernah salah kok. Saya pernah ngomong yang kasar kepada anak saya. Saya bilang, maaf ya. Zaman sekarang udah juga pakai WA, saudara ya. Papa minta maaf ya, gitu. Bilang, minta maaf. Jangan sampai ada kemarahan di dalam hati mereka. Ketika ada kemarahan di dalam hati mereka, bukan hanya mereka membenci kita, tetapi kesatuan itu sudah mulai hilang dalam keluarga kita. Kalau tidak ada kesatuan dalam keluarga kita, berkat Tuhan, sulit untuk dicurahkan atas keluarga rumah tangga kita. Sulit kita untuk mengalami satu kebahagiaan dalam rumah tangga kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pulihkan keadaan ini, pulih dengan minta maaf kepada mereka, peluk mereka, belajar terus berdoa bersama-sama, bangun mezbah keluarga supaya ada kesatuan terus ya. Dan satu tradisi kita yaitu makan bersama, saudaraku. Nah ini di sini makan bersama itu menunjukkan ada kesatuan di dalam rumah tangga satu keluarga. Ya, mungkin ya kadang-kadang kalau dulu sulit, saudaraku, mana kita kerja, ya harus keluar dari rumah, kerjanya di luar rumah, saudaraku, sulit untuk makan bersama. Tetapi sekarang ini pandemi, sering kita banyak waktu di rumah, luangkan waktu lebih banyak untuk kita boleh makan bersama, saudaraku. Ketika makan bersama, sebelum makan kita doa bersama. Saudaraku, anak saya yang paling kecil yang 5 tahun ini yang sering menggilir, ya, saya kasih kepercayaan buat dia, ya, pakai giliran. Cip, cap, cup gitu, saudara ya. Siapa yang berdoa hari ini? Siapa yang berdoa saat itu? Ya, di sini ada kesatuan. Ketika ada kesatuan, di situ ada sukacita yang tak terkatakan. Oleh sebab itu, hari ini di Hari Papa Internasional, mari kita sebagai papa, mari kita boleh bersama-sama melakukan firman Tuhan, mewariskan iman kita, hidup bijaksana, adil, dan penuh kasih kepada anak-anak kita. Dan jangan lupa mewariskan iman kita kepada mereka, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan lebih daripada kita, mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan setiap papa. Tuhan, kami punya tanggung jawab yang besar. Adam dipercayakan satu tanggung jawab yang besar. Tetapi Tuhan juga akan menolong dia. Sekalipun dia penuh kegagalan, tetapi hari ini kami boleh belajar dari kegagalannya. Dan kami mau menjadi papa yang baik buat anak-anak kami, Tuhan. Mari Tuhan, berkati para papa dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tolong menolong mereka senantiasa. Dengan istri yang Tuhan percayakan sebagai penolong buat dia, biarlah Tuhan tolong juga menyertai langkah mereka memuliakan nama Tuhan. Jadi berkat buat keluarganya sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Dan Yesus memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pagi hari ini. Terima kasih kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan yang terus memberkati pelayanannya, pekerjaan, dan keluarganya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biar persembahan ini Tuhan yang sucikan dan kuduskan, biar dapat membantu pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Saat kulihat jalan hidupku, Tuhan selalu ada. Saat kulihat jalan hidupku, Kau ada.
Shalom Jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian minggu ini, dalam warta minggu ini. Bersama saya Guru Injil Amsa Martins, mari kita simak warta selanjutnya. Hai teman-teman kaum muda dimanapun kamu berada, let's join us di dalam persekutuan kaum muda. Kalau kamu seorang remaja, mari bergabung dalam Fellow Night on Air tiap Jumat malam pukul 8. Dan kalau kamu seorang pemuda profesional, ayo bergabung bersama kami tiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 5 sore dalam persekutuan Cool Youth. Mari bergabung karena kita butuh kekuatan di dalam komunitas yang saling membangun di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi ini. God bless you. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Season City. Langsung mau mengingatkan setiap hari Minggu jam 2 siang kita ada ibadah via Zoom. Jangan lupa hadir ya. See you. Sekian warta minggu ini. Sampai jumpa dalam kebaktian yang minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan naikkan doksologi. Jemaat GKJ yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita kembali dalam aktivitas kita setiap hari sambil kita mengingat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu selalu sempurna menyertai engkau dan saya, menyertai kita semua. Oleh sebab itu marilah kita mengarahkan hati dan wajah kita, bahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Karena sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.